Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita menginjak kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Eva Fauzia. Hadir, Bu. Baik, kemudian Heru. Hadir, Bu. Kemudian Juliana. Hadir, Bu. Lalu Ceceng. Ada ya? Baik ya, alhamdulillah semua bisa hadir di kegiatan materi kali ini ya. Nah, untuk kegiatan kali ini Ibu akan memberikan materi layanan tentang motivasi belajar ya. Jadi nanti Ibu mengharapkan kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian tentunya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian bisa mengetahui apa sih motivasi belajar itu. Lalu kalian bisa menemukan faktor-faktor penyebab apa saja sih yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir tentunya Ibu mengharapkan kalian bisa mengetahui atau mengaplikasikan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Oke, nah sekarang Ibu akan menjelaskan dulu kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Pertama, nanti ada tayangan video yang harus kalian lihat, dan juga nanti ada mungkin satu orang siswa yang menyampaikan apa sih makna dari video itu. Kemudian yang kedua, tahap inti, nanti kita akan berdiskusi bersama terkait motivasi belajar, nanti kita akan berkelompok, dan yang terakhir kalian menulis kata-kata motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar kalian dan kalian tempelkan di papan gabus yang telah Ibu persiapkan. Apakah kalian sudah paham atau mungkin ada yang ingin bertanya? Sekarang supaya layanan kita berjalan lancar, kita perlu membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya sudah Ibu susun dan buat ya. Yang pertama, waktu kita adalah 2 kali 45 menit ya, atau 2 jam. Kemudian setiap siswa itu mempunyai hak untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat juga. Dan yang terakhir, tentu Ibu mengharapkan partisipasi aktif kalian ketika proses diskusi maupun ketika teman-teman kalian presentasi ke depan. Anak-anakku semua, ada yang mau menambahkan kesepakatan kelas? Paham, Bu. Cukup. Sudah paham ya? Sudah cukup, baik. Nah, sekarang kita ice breaking dulu mungkin ya, supaya sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya kalian bisa semangat. Sudah siap untuk ice breaking-nya? Sudah siap ya? Siap, Ya, Bu. jadi clue-nya ikuti kata-kata saya. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ya, semuanya. bagus, tepuk Berarti tangan. semuanya konsentrasi ya. Kalau misalnya ada yang menjawab ada berapa bebek? 2. Berarti kalian belum konsentrasi. Ya, berarti alhamdulillah kalian sudah konsentrasi semuanya. Baik ya. Nah, Ibu ingin mengetahui ya, mungkin pengalaman kalian, ada nggak sih anak-anakku semua di sini yang punya pengalaman tentang motivasi belajar? Misalnya dari segi negatif kalian pernah malas, dari segi positif misalnya kalian pernah memenangkan lomba karena motivasi belajar kalian tinggi. Mungkin salah satu, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Ibu Tia, coba pengalamannya, Ibu ingin tahu. Sekarang kan sekolahnya suka sampai sore, Bu. Jadi saya itu jadi sering males-malesan. Oke, baik, sangat bagus sekali ya, Tia. Tepuk tangan untuk Tia. Ya, jadi Tia punya pengalaman, katanya Tia merasa malas karena Tia itu waktu belajarnya itu sampai sore. Nah, betul sekali ya, itu adalah salah satu pengalaman mungkin dari motivasi belajar, tapi dari segi negatifnya mungkin ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya. Jadi ada motivasi belajar, ada yang tahu nggak kayak gimana?
Berarti Coba keinginan Anissa. aku belajar dong, Bu. Betul sekali ya, Anissa. Jadi motivasi belajar itu keinginan untuk belajar, dorongan untuk belajar, sehingga hasil belajar kalian diharapkan menjadi meningkat dan bermuara pada prestasi belajar yang baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti kondisi lingkungan, kasusnya Tia, lalu ada kondisi siswa, kemudian ada cita-cita kita, lalu kemampuan siswa karena berbeda-beda ya. Kemudian juga ada upaya guru dalam membelajarkan siswa, tentunya tidak. Lalu unsur dinamis siswa juga, di mana siswa mungkin ada yang malas, ada yang tidak. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya. Ibu akan menampilkan video. Video itu kalian lihat dan nanti kalian komentari ya satu orang. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Pendidikan di tanah air belum bisa dirasakan secara optimal oleh seluruh siswa di pelosok Nusantara. Demi bisa sekolah, seorang siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin di Garut berangkat sekolah sambil memikul gerobak bakso tahu. Selain membantu meringankan beban orang tua, ini dilakukan siswa untuk mendapatkan bekal di sekolah. Setibanya di sekolah, Erwin menjajakan dagangan yang dibawa. Ketika jam pelajaran dimulai, ia masuk kelas untuk belajar seperti biasa. Coba salah satu mungkin bisa memberikan pendapatnya. Ya, bagaimana? Dari video itu kita jadi tahu ya Bu, kalau ada orang yang berjuang gitu, ada orang yang semangat sekali sekolahnya, gitu Bu. Ya, baik, sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Juliana. Jadi memang itu adalah salah satu potret siswa yang mungkin memiliki latar belakang ekonomi yang tidak mampu dan juga tetap semangat untuk sekolah ya sambil berjualan juga. Sekarang saatnya kita memasuki tahap yang paling penting, kita akan diskusi. Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 2 kelompok dan Ibu yang menentukan ya. Lalu kita mau ngapain sih Bu di tahap selanjutnya ini? Nah, kita akan berdiskusi tentang Ibu nanti akan membagikan kartu cerita. Nanti ada 2 kegiatan yang akan kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian mengidentifikasi masalah berdasarkan kartu cerita. Kemudian yang kedua, kalian membuat kata-kata motivasi sebagai penyemangat Anda dalam belajar. Nah, untuk yang pertama ini, mengidentifikasi masalah, itu secara berkelompok mengerjakannya, nanti Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, kalau yang kedua ini, kalian membuat masing-masing, karena nanti akan ditempelkan di papan gabus. Jadi nanti, tapi nggak semua, menyatakan motivasinya, jadi ada yang menempelkan saja, ada yang membacakan. Sampai sini apakah paham atau ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya? Jadi nanti kita baca kartu ya Bu ya? Iya, betul sekali ya. Jadi nanti kita membaca kartu. Apa saja Bu nanti tugasnya? Nah, ini ya tugas kelompoknya itu. Nanti dari kartu cerita yang akan Ibu bagikan, kalian lihat garis besar yang ada dalam kartu cerita tersebut apa. Lalu faktor-faktor penyebab dari kartu cerita tersebut apa. Kemudian strategi yang perlu dilakukan atau dipertahankan untuk meningkatkan motivasi dari tokoh dalam cerita tersebut, dan yang terakhir dampak positif atau negatif dari kisah tokoh dalam kartu cerita tersebut. Nah, ini kartunya Ibu akan bagikan ya sekarang kepada kalian. Untuk kelompok 1 itu kebagian kartu cerita biru. Ini ya kartunya. Oke. Sudah paham? Nah, kemudian ini untuk kelompok 2, kartu cerita pink. Ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Dan nanti yang terakhir kalian membuat kata-kata motivasi di kertas yang akan ditempelkan di papan gabus. Mungkin proses diskusinya akan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Setelah itu kalian lanjutkan untuk menulis kata-kata motivasi, kemudian presentasi. Sampai sini paham? Baik ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Diskusi sudah selesai ya. Sekarang Ibu meminta
Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, garis besarnya itu Bu, jadi siswanya itu males Bu, tidak punya motivasi belajar. Ya, faktor-faktor penyebabnya adalah dia tuh sering main sama teman, sering bermain HP ya Bu ya di kelas. Terus kalau strategi yang perlu dilakukan atau dipertahankan untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu sebenarnya Dani ini perlu gitu Bu, sebuah cita-cita untuk mendorong dirinya Bu. Kalau dia punya cita-cita, pasti dia akan menjadi lebih baik, lebih termotivasi Bu. Terus dampak Oke. positif negatifnya Bu, ya kalau positifnya tadi Bu, kalau misalkan Dani bisa mengubah persepsinya lah, dia punya motivasi, dia jadi bagus Bu. Tapi kalau dia nggak punya motivasi ya kayak gitu terus Bu, nggak bakal maju-maju, nanti nggak naik kelas si Daninya. Ya, baik ya, sangat bagus sekali untuk Heru dan kelompoknya. Tepuk tangan untuk Heru dan kelompok 1. Kalau sudah cukup, mungkin bisa ke kelompok 2. Siapa yang akan tampil? Saya, Bu. Ya, sok mangga Eva Wahyuni. Ya, jadi garis besarnya adalah Devia ini adalah siswa yang cerdas dan sering juara kelas karena dia tuh didukung oleh lingkungannya dan memang si Devia ini anak yang mau berusaha dan punya motivasi belajar yang tinggi. Untuk faktor-faktor penyebabnya itu kenapa Devia jadi anak yang cerdas dan pintar di dalam kelas? Karena Devia juga didukung oleh lingkungan sekitarnya, seperti dari keluarganya dan teman-teman di kelasnya. Terus untuk strategi yang perlu dilakukan yaitu Devia ini dia selalu konsisten dengan belajar. Ya, Itu ya, baik. Bastri. Tepuk tangan untuk Eva Wahyuni, kelompok 2 ya, sangat bagus. Eva Fauziah mungkin ingin bertanya ke Eva Wahyuni. Iya boleh, Eva, terus nanti motivasi Eva sendiri seperti apa dengan melihat, kasus tersebut gitu? Ya, saya termotivasinya karena si Devia ini ternyata segala sesuatu yang dilakukan dengan konsisten dan dengan baik itu akan membuahkan hasil yang baik juga, Eva, gitu. Ya, terima kasih atas diskusinya yang begitu luar biasa, sangat bagus dan sudah presentasi semua. Tadi kan setelah diskusi itu kalian sudah membuat kata-kata motivasi, betul tidak? Betul ya. Nah, coba salah satu mungkin Eva Fauziah ya bisa menyampaikan kata-kata motivasinya salah satu saja. Oke, baik Ibu. Saya punya kata motivasi dalam diri saya yaitu jika saya berpikir bisa, maka saya bisa gitu, Bu. Jadi segala sesuatunya ada pada pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Gitu, Ibu. Wow, bagus sekali. Tepuk tangan Iya, untuk Eva. Silakan terima Eva untuk kasih. menempelkan ya. Dan semua anak-anakku silakan tempelkan di papan gabus. Oke, Oke, baik. Ibu. Semuanya sudah menempelkan ya? Wah, luar biasa Bu. sekali. Semua kata-kata Sudah. motivasinya sangat bagus sekali. Ya, coba salah satu mungkin bisa menyampaikan apa sih hasil dari kegiatan kita dan juga manfaat dari yang telah kita lakukan. Mungkin dari Kortinya saja ya. Heru coba untuk menyampaikan. Ya, kesimpulannya Bu, dengan adanya materi ini saya bisa jadi lebih termotivasi Bu, jadi tahu motivasi itu gimana gitu, biar kita jadi lebih baik. Pokoknya keren lah Bu motivasinya untuk materi ini. Terima kasih. Ya, oke. Baik, tepuk tangan untuk Heru. Nah, mungkin kegiatan kita sudah selesai. Jadi mungkin dari Ibu mengharapkan kalian sudah tahu motivasi itu apa, faktor penyebabnya, dan strateginya. Ibu mengharapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian. Nanti juga Ibu akan memantau kalian, misalnya dalam waktu 2 minggu, Ibu akan lihat gimana motivasi belajar kalian, apakah meningkat atau tidak. Alhamdulillah ya, semua kegiatan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu atau sudah dicukupkan saja? Mungkin nanti kalian isi evaluasinya di Google Form yang akan Ibu bagikan ya alamatnya. Alamat Google Form-nya. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Mungkin Ibu akhiri kegiatan hari ini dan sampai bertemu di materi layanan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.